Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang kedatangannya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim, kita harus selalu mempersiapkan diri kita dengan cara mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu, saat hari akhir tiba, ada beberapa golongan yang akan mendapatkan naungan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan lain selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, golongan manusia seperti apa yang akan mendapatkan syafaat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menggambarkan golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar terdapat hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa terdapat 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Adapun 7 golongan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Golongan pertama yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat adalah seorang pemimpin yang adil. Tidak mudah menjadi pemimpin yang adil. Ada tanggung jawab amanat yang harus dilaksanakan. Dalam hal amanat, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Oleh karenanya, Allah akan memberikan naungan di hari kiamat kepada setiap pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah. Pemuda yang taat dan rajin beribadah kepada Allah SWT akan mendapatkan syafaat dari Allah. Mengingat banyaknya godaan dan rayuan yang tengah dihadapi selama masa muda, dengan pilihannya untuk tetap tekun beribadah kepada Allah SWT, maka ia layak mendapatkan syafaat nantinya. Yang ketiga, orang yang hatinya bergantung ke masjid. Maksudnya adalah orang yang senantiasa ingin memakmurkan rumah-rumah atau masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai Muslim, pastilah kehidupannya sangatlah erat dengan masjid. Itulah kenapa orang-orang yang selalu terikat hatinya dengan masjid akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Orang-orang yang berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika bertemu dan menjalin keakraban satu sama lain, hal tersebut dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk jabatan, harta, kekayaan, dan keuntungan duniawi lainnya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah."
keadaan di mana seseorang yang diajak bercinta atau berzina oleh wanita yang cantik dan kaya raya, namun menolak hal tersebut karena takut atas kemurkaan Allah SWT yang akan menimpanya. Orang tersebut berarti adalah orang yang bermoral dan memiliki akhlak yang sangat baik. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tangan kanan yang berinfak, lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Juga sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya pada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan, karena akan lebih terjaga dari riya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.